Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Wakil Presiden bantah Luhut soal OTT KPK. Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa OTT masih diperlukan. Mengapa? Beliau mengatakan bahwa sebenarnya pemberantasan korupsi itu sudah dirumuskan oleh KPK sendiri, dilakukan secara komprehensif dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Tutur Wakil Presiden saat diwawancarai di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 21 Desember 2022 sebagaimana dilansir oleh tv1news.com. Ini menunjukkan bahwa Wapres menginginkan bahwa semua pihak termasuk LBP dapat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh KPK harus dihormati, termasuk di dalamnya adalah tentang OTT itu sendiri. Mengapa? Karena itu adalah bagian tindakan yang telah dirumuskan oleh KPK sendiri, bukan sesuatu yang dilakukan secara ujuk-ujuk atau unprocedural. Mungkin begitu ya, makna yang bisa kita ambil. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf mengatakan ini sangat berkorelasi. Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada ya, minim ya, ungkapnya. Itu berarti ya sudah tidak ada lagi orang korupsi. Jadi buat apa lagi OTT, begitu kira-kira. Tapi kalau ini masih belum berhasil atau pendidikan dan pencegahan ini akibatnya ada pada penindakan, kata dia. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin mengatakan, jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan, maka supaya lebih masif juga pada pendidikan dan pencegahan, ucapnya. Artinya dalam jangka panjang, Kiai Haji Ma'ruf Amin menyetujui bahwa penindakan korupsi di Indonesia tidak harus selalu mengandalkan OTT, tetapi syaratnya adalah jika ya upaya pendidikan dan pencegahan berjalan dengan baik, begitu. Nah, kemudian dilanjutkan, revolusi mental itu perlu sumber utama yang bisa memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter, perilaku, cara berpikir, cara bertindak. Nah, ini menarik. Mengingat revolusi mental selama ini kayaknya sudah tidak begitu muncul di permukaan. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ini memberikan satu penguatan sekaligus address kepada publik bahwa anggapan OTT tidak bagus itu tidak benar. Ya, bahkan OTT masih diperlukan. Oleh karena itu, apa yang menjadi statement dari Wakil Presiden RI ini secara langsung ya bisa kita lihat itu dari konteks struktural ya. Kalau menteri di atasnya adalah presiden, kemudian wakil presiden, maka pernyataan dari wakil presiden ini langsung atau tidak ya secara umum dalam pemahaman rasio secara awam ya kita semua begini, itu berarti apa yang disampaikan oleh LBP bisa disebut tidak lagi bermakna karena sudah ada statement yang lebih tinggi yang memberikan satu pandangan yang menegasikan ungkapan itu sendiri. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, mengapa kemudian OTT ini menjadi sesuatu yang masih dipandang perlu oleh Wapres? Ya karena tadi masyarakat terutama pejabat ya tepatnya sih pejabat ya, itu tidak bisa untuk Indonesia saat ini dihimbau agar tidak korupsi, itu tidak bisa. Maka langkah-langkah pencegahan dan pendidikan itu walaupun dijalankan sepertinya masuk ke telinga kiri, telinga kanan, keluar ke telinga kiri, begitu terus. Nah, terbukti ternyata kasus korupsi di Indonesia belum benar-benar sampai pada level zero. Dan ini memberikan sebuah ya tantangan bagi kita semua, bagaimana caranya Indonesia bisa menjadi negara yang bebas korupsi. Kalau Indonesia ini pejabatnya sudah bersih, tidak lagi mau korupsi, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau kemudian pejabatnya masih suka dengan budaya ya rasuah itu atau korupsi itu, sogok menyogok, maka pembangunan sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Bahkan kita bisa menelusuri mengapa banyak kekacauan terjadi di negeri ini dari sisi pemerintahan, kemudian pembangunan dan seterusnya, itu tidak lebih
ya, dan tidak kurang karena praktek korupsi masih bercokol ya di negeri ini. Nah, kita misalnya bisa melihat akibat dari tindakan-tindakan yang tidak memperhatikan masyarakat, ya sekalipun ini tidak berhubungan langsung dengan soal korupsi, ya kasus kemarin ya keluhan Gubernur Maluku Utara bahwa ekonomi tumbuh 27%, tapi masyarakat tidak menikmati, ini adalah sebuah fakta yang belakangan berani orang ungkap, sehingga ini memukul ya wajah bangsa Indonesia. Mengapa Indonesia yang kaya sumber daya alam itu justru tidak bisa sejahtera rakyatnya? Padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi, Maluku Utara ini menjadi ya provinsi dengan pertumbuhan paling besar, paling tinggi dari seluruh provinsi di dunia. Wah, prestis banget. Tetapi masyarakatnya tidak berubah, ya, tetap saja menjadi tidak sejahtera. Nah, kemudian kita lihat di sini ketika menanggapi apa yang disampaikan sebagai sebuah keluhan oleh Gubernur Maluku Utara, yaitu Abdul Ghani Kasuba, ya Menteri Keuangan hanya mengatakan bahwa investasi besar mengenai nikel, dampak lingkungannya, ini saya yakin Ibu Siti, ya Menteri LHK maksudnya, Siti Nurbaya Bakar kalau tidak salah, ya waktu investasi sudah ada amdalnya sehingga dampak lingkungan seharusnya tidak akan mengkhawatirkan jelasnya. Nah, di sini ada kalimat ini saya yakin, artinya tidak betul-betul menjadi sebuah perhatian atau betul-betul dipahami hingga menjadi sebuah pengetahuan dan pemahaman dari Menteri Keuangan itu sendiri. Dalam hal ini maka kalau dari sisi kebijakan seperti itu, maka nanti ketika tambang habis, ya, alam tidak diperhatikan dengan baik, itu akan menjadi beban dari rakyat itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, pada intinya kita berharap mudah-mudahan para pejabat semakin terbuka hatinya, ya, semakin lurus cara berpikirnya, sehingga tidak kemudian terhadap korupsi itu malah OTT-nya yang dikelirukan. Padahal harusnya yang dikelirukan itu adalah koruptornya. Tapi kenapa kemudian sampai muncul satu pemahaman seperti itu? Nah, disinilah mungkin kita perlu untuk saling menasehati, ya, saling mengingatkan, sehingga tidak ada di Indonesia ini, walaupun dia punya jabatan besar, jabatan tinggi, yang kemudian anti terhadap nasihat, terhadap masukan, lebih-lebih kalau itu memang membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.